Di persimpangan lorong gelap kota Aratnasun, lahir satu nama yang tak hanya dikenal karena kekejamannya, tapi karena ketidakterdugaannya. Onin Changak. Ia bukan sekadar manusia. Ia adalah algoritma kekacauan yang berjalan, kalkulus dendam yang tahu betul bagaimana menampar, membalas, dan merawat. Di dunia tempat logika patah dan moral tertawa getir, Onin hadir sebagai ironi, pemukul yang memeluk, penjagal yang menyayangi. Sosoknya tak dapat disimpan dalam definisi karena ia menampar sebelum kita sempat mengejar namanya. Tak ada cerita yang lebih janggal dari kisah manusia setengah legenda. Wajah yang menyeringai tak selalu kejam, kadang menampar lebih jujur dari senyum yang diam. Kekejaman Onin Changak bukanlah produk psikopat, melainkan hasil dari logika sosial di dunia tanpa hukum. Ia memimpin geng dengan aturan tunggal, loyalitas. Saat anggotanya disakiti, ia turun tangan, menampar bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai bentuk keadilan di negeri yang kehilangan pengadilan. Menurut Friedrich Nietzsche, dalam dunia yang nihilistik, manusia harus menciptakan nilai-nilainya sendiri. Onin menciptakan hukum di wilayah yang tak mengenal pengadilan. Ia adalah kehendak untuk berkuasa yang bukan main-main. Sebuah kehendak yang mewujud bukan dalam wacana, tapi dalam telapak tangan yang mendarat ke pipi musuh. Dalam tamparannya terkandung makna. Dunia harus diberitahu siapa yang boleh menyakiti siapa. Ironi lain dari Onin Changak, sekeras ia pada lawan, selembut itu ia pada wanita. Kepada perempuan, ia bukan lagi ketua geng, tetapi pelindung yang nyaris mistis. Ia dermawan, penuh empati, tak segan menolong, bahkan tanpa diminta. Dalam pemikiran Simone Weil, kebaikan sejati adalah ketika kekuatan menahan diri dari dominasi. Onin mewujudkan kebaikan bukan dalam kelemahan, melainkan dalam pilihan sadar dari kekuatan besar. Ia tak perlu lembut karena lemah, ia lembut karena kuat. Kebaikan dalam sosok Onin adalah keputusan berdarah dingin dari seorang yang bisa menghancurkan tapi memilih mencintai. Ketika seseorang menyiram mobilnya, Onin tak memanggil keamanan. Ia mengelap mobilnya dengan wajah si penyiram. Bagi dunia yang waras, ini konyol. Tapi di dunia Onin, ini adalah pesan. Menurut Thomas Hobbes, dalam Leviathan, manusia yang hidup tanpa kekuasaan pusat akan kembali pada hukum rimba. Onin menjadi Leviathan lokal. Mobil bukan benda, tapi lambang kehormatan. Menyiramnya berarti menistakan wibawa. Dan tamparan bukan lagi kekerasan, melainkan bahasa diplomasi. Dalam wajah yang tersapu besi kap mobil, terdapat puisi sosial yang menyayat. Satu hal yang tak bisa dibantah, Onin selalu menolong anggotanya. Ia bukan raja yang duduk di tahta, tapi jantung yang berdenyut di jalanan. Ia hadir di tengah kerusuhan, menarik anggotanya dari bahaya, membayar hutangnya, mencarikan jalan pulang. Menurut Carol Gilligan, etika perawatan lebih berakar pada keterhubungan dan tanggung jawab personal, bukan aturan abstrak. Onin bukan seorang moralis, tapi ia menghidupi etika perawatan, melindungi mereka yang dekat, tak peduli betapa berdosa mereka. Onin bukan malaikat, tapi mungkin lebih manusiawi dari banyak manusia. Ketika handphonenya dicuri, ia tak langsung murka. Ia tak selidiki, tak telusuri, dan tahu bahwa pencurinya adalah anak buah dari anak buahnya. Dunia yang Onin pimpin adalah labirin loyalitas. Pencuri itu bukan orang asing. Ia adalah simpul kusut dalam tali kekuasaan. Menurut Hannah Arendt, kejahatan bisa menjadi banal jika dibiarkan hidup dalam sistem yang terlalu kompleks untuk ditindak. Onin melawan banalitas ini dengan cara brutal, bukan menyalahkan sistem, tapi memotong simpulnya langsung. Dalam pikiran Onin, kejahatan bukan sesuatu yang bisa didiskusikan, tapi harus dihentikan. Seketika, tak ada geng lain yang berani menatap wajah Onin, bukan karena wajah itu jelek, tapi karena wajah itu adalah poster dari ancaman. Lihat wajahnya, dan engkau tahu, hidup bisa berubah dalam satu tamparan. Menurut Michel Foucault, kekuasaan bukan hanya alat pemaksaan, tapi juga produksi citra dan disiplin. Wajah Onin adalah institusi. Ia mendisiplinkan tanpa kata-kata. Onin tidak perlu menulis aturan. Ia hanya perlu hadir. Namun, sekuat apapun manusia, ia punya takut. Dan bagi Onin, nama itu adalah Gret Konak. Hanya satu manusia yang bisa membuat Onin gugup. Di hadapan Gret, Onin diam dan tunduk. Di dunia Onin, hanya Gret yang berbicara. Dalam pandangan Soren Kierkegaard, ketakutan adalah jendela menuju eksistensi yang paling jujur. Ketika Onin takut, ia menjadi manusia. Ia tak lagi mitos. Ia adalah daging dan napas yang gentar. Ketakutan tidak merendahkannya, justru membuktikan bahwa ia bukan mesin. Onin adalah ironi yang hidup.
Ia bisa menampar dan menangis. Ia bisa marah dan mencintai. Ia bukan pemimpin yang dihafal, melainkan dirasakan. Sosok yang tak bisa dijelaskan dengan data, tapi hanya dengan cerita. Menurut Paul Ricoeur, identitas manusia dibangun dalam narasi. Onin adalah narasi itu sendiri. Ia bukan nama di KTP, tapi cerita yang tak henti diceritakan di warung, lorong, dan mulut para pengagumnya. Onin adalah kisah yang terlalu liar untuk dilupakan dan terlalu jujur untuk dibantah. Banyak yang datang dan pergi di Aratnasun, tapi nama Onin Cangak tak pernah hilang dari dengung bibir dan desas-desus lorong. Ia tak menulis buku, tapi hidupnya lebih dalam dari pustaka. Ia tak banyak bicara, tapi tindakannya lebih lantang dari pelantang risalah. Ia adalah bab yang tak bisa disensor dari kisah kekuasaan jalanan. Tamparannya bukan hanya dentum fisik, tapi narasi alternatif dari dunia yang terlalu pura-pura untuk jujur. Onin tidak adil menurut hukum Aratnasun, tapi ia adil menurut tata surya yang hanya dikenal oleh mereka yang terluka. Tamparan yang jujur lebih abadi dari janji yang manis, dan wajah Onin adalah bab dalam kitab kekerasan yang romantis. Ingat ya kalian ya, kalau ini sampai kejadi yang kedua kalinya yang kayak gini, lo akan tahu akibatnya. Gua bakalan bakar kalian hidup-hidup. Ngerti? Ngerti, Bos.